Annyeonghaseyo 여러분. Selamat datang di channel Uma Story. Oke, kita mulai. Saya membuat channel ini untuk bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidup saya yang banyak penuh drama, tapi nyata gitu. Dan mungkin beda sama pengalaman-pengalaman hidup teman-teman bebek-bebek semuanya. Jadi saya pernah bekerja di Korea Selatan selama ya lumayan lama. Jadi ada cerita-cerita kehidupan saya di sana yang saya yakin manis untuk didengar. Mungkin pahit, mungkin asam, mungkin asin ya, berbagai rasa. Jadi saya mulai video kali ini dengan menceritakan tentang bagaimana saya ketika hamil dan melahirkan di Korea Selatan. Kenapa saya buat story ini? Karena saya ingin men-challenge diri saya sendiri. Saya punya anak yang mungkin tidak sempurna di mata orang. Jadi not 100% perfect, but he's absolutely a normal kid. Cuma saja gitu, ada satu kelainan yang diderita anak saya. Tapi ini bukan kekurangan di mata saya gitu. Jadi I'm telling you that I'm alright with this condition. I'm not complaining to God, and yeah, I'm fine gitu. Saya bersyukur memiliki anak ini, anak yang lucu, anak yang sehat. Jadi saya harap kedepannya orang lebih bisa memahami perasaan orang tua yang punya anak seperti ini, ya. Makanya saya men-challenge diri saya sendiri karena saya harus mendidik anak saya untuk jadi anak yang percaya diri, anak yang penuh rasa syukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pun juga harus jadi orang tua yang percaya diri, menerima anak saya apa adanya dan bersyukur atas kepercayaan amanah yang Allah berikan kepada saya. Kondisi seperti apa itu nanti akan saya jelaskan di video saya yang lain. Saya akan mulai menceritakan kenapa saya memilih untuk melahirkan di Korea Selatan. Karena seperti saya bilang tadi, suami saya bukan orang Indonesia dan statusnya saat itu bekerja di Korea, sehingga kalau saya melahirkan di Indonesia maka suami saya tidak bisa melihat proses kelahiran anaknya, tidak bisa melihat anaknya secara langsung, dan itu akan menjadi ya apa ya, ya lebih baik melihatlah ya bapaknya ya gitu, begitulah pokoknya. Akhirnya saya melahirkan di sana. Pada saat hamil itu tadinya saya tidak di rumah sakit Katolik, jadi ada satu rumah sakit yang cukup terkenal di Korea, ada banyak cabang di tiap kota gitu. Di rumah sakit itu saya periksa tapi saya kecewa. Kecewanya apa? Perkembangan bayi saya dinyatakan sehat, tapi ketika menginjak umur 4 bulan ke 5 bulan itu saya harus bolak-balik ke rumah sakit terus gitu. 1 minggu 1 kali, 2 minggu balik lagi, dan 1 bulan itu bisa habis lebih dari 300.000 won karena harus tes ini itu, darah, urin dan sebagainya. Dan setiap kali tes itu mereka menyatakan ada kelainan setelah diteliti di darah saya gitu. Tapi kelainan itu apa dokternya nggak mau bilang, cuman dia bilang mungkin perkembangan kulit atau apa gitu tidak sempurna. Tapi kan saya nggak tahu ya gitu, yang dikatakan seperti itu tuh apa. Sementara kalau di USG semuanya fisiknya bagus, katanya perkembangan bagus, berat bagus, lingkar kepala bagus gitu. Kemudian saya disarankan untuk periksa ke rumah sakit yang lebih besar. Jadi saya periksa ke rumah sakit di kota Busan, namanya Busan Daehak Byungwon. Di sana setelah diperiksa oleh dokter kandungan dinyatakan tidak ada kelainan apapun sama bayi saya. Dan dokter bilang kalau saya ingin meyakinkan bahwa benar-benar ini tidak ada masalah apapun, saya harus CT scan ya. Mungkin
Ada yang pernah dengar CT scan, ada yang belum. Jadi CT scan itu kita dimasukkan ke dalam kapsul, jadi di scan seluruh tubuh. Yang kalau X-ray kan cuman bisa dilihat sampai ke tulang-tulangnya saja ya. Tapi kalau CT scan bisa menyeluruh, bisa kelihatan kalau ada kankernya, bisa kelihatan kalau ada penyakit apapun itu gitu, sampai bahkan di kepala dan semua itu kelihatan gitu. Kalau ada kelainan sakit apapun. Jadi biasanya orang kalau mau cek yang menyeluruh itu harus menggunakan CT scan, dan CT scan itu nggak murah gitu. CT scan itu mahal. Jadi kalau dirupiahkan 10 juta lebih lah gitu. Saya dan suami tentu saja uang segitu tuh jangan dinilai Korea gajinya berapa ya, karena tiap bulan pun kita butuh hidup gitu, bayar rumah, bayar listrik, bayar gas, buat makan gitu, buat transportasi untuk bekerja, semua butuh uang gitu. Dan tentu saja kita tidak hanya bekerja untuk itu saja, tapi juga harus ada anggaran buat menabung. Dan dia juga punya adik yang masih kuliah kedokteran, jadi membantu ibunya yang sudah janda untuk menguliahkan adiknya tersebut gitu. Jadi saya pun mengerti keadaan suami seperti apa, keuangannya, dan akhirnya nggak usah deh gitu. Yang jelas dokter bilang ini aman, nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya udah ya, selesai pulang dari rumah sakit. Itu rumah sakit yang lama, rumah sakit yang A ini tadi, yang tempat saya periksa itu, terus menerus menelpon saya, bahkan seperti meneror gitu. Ada 2 minggu lebih. Itu setiap hari dan sehari berkali-kali saya disuruh untuk datang ke rumah sakit. Saya sampai stres waktu itu, benar-benar stres gitu. Sebenarnya ini tuh beneran saya ada sakitnya, atau karena mereka ingin cari uang gitu dari saya, karena saya orang asing gitu, karena saya ditarik berapapun saya kasih gitu. Jadi ada rasa tidak percaya saya ke rumah sakit itu. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak datang, karena setiap kali habis saya periksa saya stres, habis periksa saya stres lagi. Dan itu periksa itu mondar-mandir, saya naik bis gitu dalam keadaan yang sendirian, karena suami saya juga bekerja, tidak bisa mengantarkan saya. Akhirnya sudah, saya tidak mau periksa di rumah sakit itu, dan saya mencari rumah sakit lain yang sekiranya lebih terjangkau dan lebih bisa saya percaya gitu. Dari pertama dokter menyarankan saya untuk operasi ya. Sebelum ini ada lagi satu diagnosa, dokter bilang saya di rahim itu ada adenomiosis. Jadi adenomiosis itu apa? Nanti lain kali kalau ada kesempatan saya juga akan jelaskan adenomiosis apa. Yang jelas itu adalah sel yang tumbuh di dalam rahim yang seharusnya tidak ada di dalam rahim gitu. Seharusnya itu tuh sel tuh bukan selnya rahim gitu, tapi dia ada di dalam rahim. Ini ada banyak faktor penyebabnya. Nah, kalau untuk kasus saya, kemungkinan itu karena saya pada waktu melahirkan anak pertama itu operasi sesar. Jadi nggak tahu ya, atau kesalahan dokter atau apa gitu secara alamiah terjadi atau apa. Nanti saya cari tahu juga untuk informasi. Itu sebenarnya orang yang kena adenomiosis itu susah untuk punya anak. Ya, banyak wanita yang dengan adenomiosis itu berjuang untuk ingin punya anak. Dan saya alhamdulillah diberi amanah oleh Allah gitu, bisa punya anak meskipun kondisi saya adenomiosis. Dan bukan hal yang gak mungkin kan ya, bisa menyemangati ibu-ibu lain ya. Jadi singkat kata, kemudian dokter bilang saya harus operasi gitu. Bukan karena adenomiosisnya, tapi karena riwayat saya yang operasi pada saat melahirkan yang anak pertama. Kemudian ketika saya mencari rumah sakit, tentu saja saya cari yang dimana yang operasinya murah kan ya. Akhirnya salah satu sahabat, kakak, bisa saya panggil seperti itu, beliau sangat baik, namanya Mbak Mumun. Beliau punya restoran di Kinhe, restoran masakan Indonesia yang sangat terkenal di kota Kinhe. Jadi beliau ini punya kenalan seorang pendeta tersebut
bisa merekomendasikan saya ke rumah sakit Katolik yang akan mensponsori saya melahirkan, tidak membayar full gitu ya. Jadi diberi keringanan, bisa dibilang seringan-ringannya meskipun tidak digratiskan, tapi sekitar 80% itu ditanggung rumah sakit, 20%-nya saya gitu. Tentu saja itu sangat-sangat membantu saya. Jadi akhirnya saya pergi ke sana, interview, ditanya apakah orang saya ini layak dibantu ya. Dan akhirnya rumah sakit setuju. Ya, bukan rumah sakit sih, klinik gitu, klinik bersalin yang kecil tapi ramai banget gitu di kota Busan. Sementara saya tinggal di kota Kimhae. Jadi Busan dan Kimhae itu sebenarnya ya kalau dibilang jauh ya nggak terlalu jauh ya. Cuma untuk mencapai ke klinik ini tuh dari rumah saya itu nggak lama, cuma nggak ada 2 jam gitu, 1 jam 40 menit sekitar gitu. Tapi transportasinya itu nggak ada yang langsung 1 kali jalan. Jadi ini ya, saya baca contekan karena saya tuh lupa rutenya. Oke, rumah saya di Wedong. Dari Wedong saya harus naik bus, jalan kaki dulu 5 menit, kemudian saya naik bus ke namanya Daejeok. Oke ya, bus 1 kali. Dari Daejeok kemudian saya harus naik kereta ke Suyongyok. Jadi turun di Daejeok, saya jalan kaki lagi mengambil kereta ke Suyongyok. Dari Suyongyok saya naik kereta lagi, subway ya, ke Namcheongyok ya. Kemudian dari Namcheongyok ini saya harus jalan kaki sekitar 10 menit baru nyampe di rumah sakit itu, saudara-saudara. Jadi ini drama banget ya. Kenapa? Ini tuh yang termudah 3 kali. Sementara pilihan lain kalau saya cek di Kakao Map itu bisa 4 kali transit. Oh my god. Dan itu dalam keadaan hamil. Perut saya besar. Sekitar waktu itu saya kesana 6 bulan ya, 6 bulan ke atas saya mulai periksa ke rumah sakit itu. Penuh perjuangan dan saya pergi sendiri. Sebenarnya banyak teman-teman yang mau mengantarkan, tapi saya orangnya mandiri ya. Saya nggak mau merepotkan karena semua orang di Korea itu repot gitu. Nggak ada yang pengangguran, semuanya kerja ya. Jadi saya nggak enak hati dong ya nanti membuat orang lain repot. Jadi meskipun saya hamil, meskipun kondisinya berat, membawa perut yang membesar, naik turun kendaraan, tapi itu saya lakukan buat nyari yang murah. Oke. Singkat kata, periksa terakhir itu saya ada appointment dokter untuk tanggal 31 Desember 2019. Itu bertepatan dengan hari Senin. Jadi Senin tanggal 31 Desember 2019. Tapi oh ya, hari Senin itu apa yang kita harus lakukan adalah saya harus mengajak suami. Kemudian di sana nanti suami harus tanda tangan untuk apa? Appointment nanti operasinya kapan? Karena kalau sesar itu kan harus dilakukan sebelum HPL, sebelum tanggal kelahiran, dan rencananya operasi itu akan dilakukan pada bulan Januari gitu. Tapi ternyata sebelum saya datang tanggal 30 anak saya lahir. Jadi tanggal 30 itu ketuban saya pecah. Kebetulan hari itu hari Minggu, suami saya ada di rumah, tidak bekerja. Jadi ada yang mengantarkan saya ke rumah sakit ya. Bagaimana rasanya ketuban pecah? Nggak tahu ya saya ibu-ibu lain seperti apa. Ini pengalaman saya cerita. Jadi tiba-tiba air keluar gitu, kayak pipis gitulah ya. Air tuh keluar ngalir terus gitu. Saya bilang sama suami saya, loh kok ini ada air ngalir? Perut sakit nggak? Enggak, perut saya nggak sakit gitu. Kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksi apa-apa, itu tuh nggak ada kontraksi. Jadi perut saya nggak sakit kan. Perempuan itu hamil itu sakit hanya ketika anaknya menendang-nendang, ketika perutnya kontraksi gitu kan. Sementara saya nggak ada kontraksi, pecah aja gitu ketubannya kan. Akhirnya suami telepon ke kakaknya, kebetulan tinggal satu kota sama kami karena beliau pernah juga punya pengalaman dengan istri melahirkan, dan kakaknya bilang cepet bawa ke rumah sakit gitu.
Akhirnya saya cepat-cepat siap-siap tuh, saya berangkat ke rumah sakit diantar suami. Sampai sana, karena itu hari Minggu, ternyata klinik kecil itu kalau hari Minggu itu tutup. Itu tutup ya, dan cuma ada satu orang perawat jaga di situ, dan dia tuh nggak tahu bagaimana cara menangani ini. Dia telepon ke dokternya itu, tunggu saya datang gitu, 1 jam katanya. Wadah, ini 1 jam. Tapi saya kan gimana juga ini ya, harus mengikuti prosedur, dan dokter itu sendiri kan dia harus memberikan rekomendasi surat pengantar, jadi dia pun juga harus datang gitu untuk tanda tangan itu surat pengantar saya ke rumah sakit lain, karena rumah sakit itu nggak bisa ngoperasi pada hari itu. Akhirnya saya diperiksa di situ selama 1 jam sambil nunggu dokternya, dan susternya ini nggak tahu harus gimana. Dengan paniknya dia itu sambil telepon dokternya, sambil meneliti ini tadi, ini kakinya suruh begini, lihat airnya bagaimana keluarnya, alatnya mencetnya seperti ini. Dan dia itu panik dia luar biasa. Suami saya juga panik, saya sendiri nggak panik gitu, saya tenang gitu. Akhirnya dokter datang, diberi rekomendasi, dia minta maaf karena hari Minggu nggak bisa mengoperasi. Akhirnya saya dikirim ke yang namanya salah satu rumah sakit Katolik sama-sama di Kota Besan gitu ya. Cepat-cepat kita ke sana, sampai harusnya itu dari rumah sakit yang ini B ini ke C itu cuman butuh waktu 10 menit, nggak nyampe 20 menit gitu deh. Tapi karena suami saya panik sampai dia salah jalur, kebablasan, dan muternya itu nyampe 30 menit gitu. Akhirnya kita telat nyampe sana. Di sana itu langsung dilakukan penanganan. Jadi saya disuntiknya di sini. Langsung baju saya dilepas semua, di sini nyuntiknya ya. Kalau mungkin ibu-ibu yang pernah operasi sesar, disuntiknya mungkin di punggung, ya kan? Katanya sakitnya bikin trauma gitu ya. Tapi saya disuntiknya di sini, dan itu hanya dalam hitungan beberapa, nggak nyampe 2 menit ya mungkin. Saya tuh pokoknya langsung nggak sadar aja gitu, bius total ya. Karena harus segera dilakukan penanganan sebelum 24 jam. Setelah operasi, saya sadar-sadar itu saya sedang digotong ke ruang operasi. Dan sambil ngigo gitu karena biusnya udah mulai hilang, jadi saya tuh setengah sadar tuh ngigo apa gitu. Apa tuh artinya sakit ya, apa sambil suami saya pegangin tangan saya gitu. Terus saya dipindah ke ruang perawatan di situ, kemudian saya disuntik anti sakit. Oke, aman hari ini ya. Akhirnya setelah saya agak tenang gitu, suami saya datang dan bilang, anak kita lahir sehat, cuma ada satu gitu yang nggak normal. Apa? Saya tanya. Telinganya, dia bilang. Di telinganya itu yang satu normal, yang satu telinganya lebih kecil dan seperti menempel di kulit kepala gitu. Sampai situ saya agak bengong, tapi oke, nggak apa-apa gitu, saya terima. Dan saya itu belum menerima anaknya ya. Suami saya baru bilang, kemudian beberapa saat kemudian suster datang bawa bayi saya. Bayi saya ini langsung diambil sama suami gitu. Terus perlahan-lahan ditunjukkan ke saya. Jadi dia lebih tenang gitu daripada saya gitu. Dia yang menenangkan saya bahwa ini tuh nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki gitulah ya. Saya menangis waktu itu ya, antara senang, antara apa gitu ya, perasaannya campur aduk. Ibu setelah melahirkan tapi melihat anaknya kondisinya seperti itu gitu. Tapi hari itu juga saya masih enggak apa-apa ya. Akhirnya hari kalau nggak salah kedua atau ketiga itu dites keseluruhannya. Jadi kan tiap hari ada tes apa. Nah, tes telinga ini kebetulan kalau nggak salah hari ke-3 atau 2, saya kurang begitu ingat. Jadi pada saat dites itu suster bilang
telinga anak saya yang lebih kecil itu tadi tidak bisa mendengar. Di situ hati saya rasanya saya tidak menyalahkan Allah gitu yang telah memberi saya. Saat itu yang saya salahkan diri saya sendiri gitu. Karena saat hamil itu, pertama kali hamil saya tidak tahu. Saya makan seperti biasa, nggak ada yang saya pantang. Saya meluruskan rambut saya ketika usia kandungan, mungkin saat itu sudah 1 bulan. Sementara katanya meluruskan rambut itu nggak boleh ya, bikin bayi cacat gitu. Kemudian saya juga masih bekerja saat itu sampai hamil 4 bulan, bekerja di quality control gitu ya. Kadang ya serabutan lah, kadang juga operator mesin, kadang saya pegang gerinda gitu, gerinda kecil gitu. Itu perusahaan karet yang bau karetnya itu, bau kimia itu benar-benar menyengat. Meskipun sudah pakai masker, kimianya itu bau banget gitu. Mungkin itu juga salah satunya penyebabnya yang saya pikir ya. Pokoknya kesalahannya ada di saya gitu. Dan sebelum tahu hamil itu juga saya, karena telat, saya mengkonsumsi obat pelancar haid. Itu saya sampai habis 2 kotak. Itu yang membuat saya menangis. Itu yang membuat saya merasa bersalah kepada anak saya. Mungkin kondisi seperti ini adalah andil saya gitu, adalah kesalahan saya gitu. Tentang kondisi anak saya ini saya akan jelaskan lain waktu. Jadi namanya mikrotia ya. Saya akan membahas mikrotia pada video yang lainnya. Kali ini saya ingin menceritakan tentang proses kelahiran ini saja ya, di rumah sakit ini. Jadi rumah sakit ini tuh lumayan aneh gitu. Kenapa aneh? Karena tiap rumah sakit kan peraturannya beda-beda ya. Tapi kebetulan yang ini tuh bikin sengsara deh. Bikin sengsara ibu melahirkan, karena ya bukan hanya saya sih, karena kebetulan di situ ada 4 bangsal. Satu bangsal itu untuk 4 orang, dan di situ saya lihat semuanya juga sama seperti saya gitu perlakuannya ya. Mereka itu harus merawat bayinya sendiri. Satu, jadi tahu kan dia habis operasi capek, dan kebetulan tuh di sana saya nggak ada yang jaga. Namanya di luar negeri kan semua orang sibuk, suami saya kerja, teman-teman saya kerja gitu. Dan di sana itu saya nggak boleh dijenguk. Mending kalau ada yang jenguk kan sekali-sekali waktu gitu, saya bisa tinggal anak saya sebentar ke kamar mandi atau bagaimana gitu. Ada yang bantu mendampingi saya gitu gantian. Tapi ini saya nggak boleh jenguk, hanya boleh dijaga oleh 1 orang. Ada kartunya khusus. Jadi kalau nggak punya kartu itu nggak boleh masuk, dan itu jatahnya cuma buat 1 orang gitu. Saya lumayan lama di rumah sakit karena memang peraturan di sana seperti itu. Kalau lahir normal 4 hari bisa pulang, tapi kalau sesar 9 hari guys baru boleh pulang. Aduh Beb, perasaannya Beb itu ya 9 hari di rumah sakit, bener-bener aduh. Tapi ya begitulah ya, saya ikuti, dan itu capek. Saat sakit, saat bergerak aja susah, bangun aja susah, tapi harus menjaga bayi gitu. Jadi dari 2 hari dan ke 9 itu, 9 hari itu bayi saya hanya berada di ruang bayi itu cuma beberapa jam saja saat diperiksa, nanti dikembalikan lagi gitu. Atau saat saya kurang enak badan, saya minta tolong dijagakan di sana. Terus nanti saya dipanggil gitu, "Gak diambil bayi kamu?" Aduh, baru juga pengen istirahat dikit gitu. Aduh, itu benar-benar deh. Dan nggak tahu ya, ini tuh aku tuh ngerasain sengsara banget di rumah sakit itu. Karena ya itu tadi kan nggak ada yang jaga. Pada saat hari nggak nyampe 1 hari kayaknya, kateter itu harus sudah dilepas gitu, kurang dari 20 jam kayaknya. Suster itu udah datang. Jadi saya melahirkan itu kan istilahnya kemarin siang gitu ya, saya melahirkan kemarin siang. Nah pagi itu, besok paginya itu suster nyuruh saya mau melepas kateter.
Lah saya kan bingung ya, suami saya kerja, nanti saya kalau pipis gimana? Kalau bangun susah, kalau nggak ada yang bangunin gini kan. Orang yang udah pasti pasti tahu, pinggang itu sakit, perut itu sakit. Kalau dipakai bangun itu nggak bisa, kalau ada yang kalau nggak ada yang bantu itu nggak bisa gitu. Dan itu sakitnya luar biasa gitu. Akhirnya saya minta tolong, sus jangan gitu. Nanti saya kalau mau pipis gimana? Nggak ada yang bantu saya jalan gitu. Saya tunggu suami saya pulang ya, boleh ya gitu. Suaminya pulang jam berapa? Oh nanti sore gitu. Akhirnya oke lah diperpanjang gitu, tapi kata susternya jangan sampai sore ya, pokoknya jangan dulu deh gitu. Akhirnya ditunda. Nah siang itu dia datang lagi gitu dan maksa dilepas kateternya. Ya ampun, itu kateter dilepas sekitar mungkin duhur kali ya, jam-jam 12 gitu. Nah jam 2 itu saya udah kebelet pipis banget banget, dan itu saya harus tahan sampai suami saya pulang kerja. Karena gimana coba, kateternya dilepas, masa saya harus pipis di tempat? Saya nggak bisa bangun, nggak ada yang ngebangunin saya nggak bisa bangun, itu masalahnya gitu. Dan saya masih kondisi yang sakit sekali gitu, baru kemarin operasinya gitu, baru 1 hari gitu. Dan suami saya pulangnya sebenarnya 5:30 itu udah pulang, tapi karena mau tahun baru ya tanggal 1 gitu, jadi ada meeting dulu sebentar di pabrik, jadi molor lagi waktunya. Dan kemudian dia cepat-cepat gitu, jalan juga macet karena mau tahun baru dan banyak orang ingin menuju ke pantai. Jadi di Busan itu ada pantai yang terkenal, Pantai Haeundae. Di sana banyak orang menghabiskan akhir pekan gitu di pantai. Jalannya pun macet luar biasa, akhirnya mobilnya itu terjebak di kemacetannya itu tadi, sampai di rumah sakit itu jam 7 malam. Jadi saya nahan pipis itu dari jam 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 ya. Sampai jam 7 ya. Ya. 5 jam yang aduh itu traumatis menurut saya. Nahan pipis 5 jam itu, dan semakin sakit akhirnya perut saya gitu. Setelah itu suami datang, saya benar-benar nangis, langsung nangis saat itu. Thanks God gitu, kamu datang gitu. Akhirnya aku sakit banget gitu. Dia ganti, dia bersihkan, dia tunggu saya malam itu gitu. Sampai besoknya dia juga masih tunggu saya karena dia libur. Jadi hari pertama dan kedua itu suami saya bisa nungguin. Bagaimana dengan hari-hari selanjutnya? Butuh pendampingan kan ya, saya bangun aja nggak bisa loh. Akhirnya ada sahabat saya Lydia datang. Itu jasanya nggak akan pernah saya lupakan, karena dia juga yang membersihkan darah saya saat itu, nyebokin saya. Sempat dia juga menjaga saya semalam, tidur dengan saya di situ, dan itu saya sangat berterima kasih. Hari selanjutnya ada teman saya, namanya Mbak Uci. Beliau juga sangat baik, dia ikut membantu menjaga saya. Kemudian hari selanjutnya lagi ada teman saya, teman suami sih ya, Kirgistan. Sebenarnya dia juga sedang hamil juga saat itu. Dia menjaga saya, jadi selama 4 hari itu lumayan lah gitu, ada yang jaga saya gitu. Tapi setelah itu semua sibuk bekerja kembali karena hari sudah normal ya, libur tahun baru udah selesai gitu, udah nggak ada lagi yang jaga saya. Tapi untung itu sudah hari keempat ya, jadi 5, 6, 7, 8, 9 itu saya sendiri. Kadang suami datang, kadang tidak gitu, karena kerjanya sampai malam, tidak lagi pulang 5:30 tapi malam ya. Kalau dia pulang jam 9 malam, saya kasihan lah ya kalau dia harus nunggu saya di rumah sakit. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, saya sendiri. Bahkan sempat suatu hari itu karena saya terlalu memaksakan diri untuk bangun itu, saya sempat kesakitan luar biasa. Nggak tahu ada yang keselio atau apa, itu yang jelas saya sakit banget punggung saya. Dan itu saya langsung telepon suster, saya nangis gitu. Saya bilang saya nggak tahan, sakit banget, tolong beri saya obat, tolong suntik biar saya nggak sakit ya, seperti itu. Jadi lahiran normal itu mungkin saat mengejan saja sakitnya, tapi kalau sesar itu benar-benar yang lain
Yang normal itu 2 hari udah jalan-jalan kemana-mana gitu. Saya bener-bener yang kayak kura-kura gitu, kayak siput, jalannya pelan-pelan gitu. Sakit ya, sakit banget. Nah, begitulah, sampai rumah pun nggak ada yang menjaga ya. Tapi alhamdulillah kadang-kadang ada teman yang berkunjung, itu saya terhibur gitu, karena kan suami kerja terus pagi sampai malam. Kalau ada teman yang datang menjenguk, oh itu saya seneng banget gitu. Di negara orang ada orang yang memperhatikan saya, masih sayang sama saya dan anak saya. Mereka ngebawain hadiah, mereka ngebawain, kasih saya uang gitu, dan itu terima kasih sekali untuk teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan namanya satu persatu di sini. Pokoknya siapapun yang selama saya hamil sering memberi saya makanan, ngasih saya uang, apapun itu, saya anggap kalian adalah malaikat kiriman Tuhan. Lewat tangan kalian Allah yang maha baik gitu membantu saya saat saya sedang banyak membutuhkan dukungan gitu. Di sini saya juga merasakan, dan saya ingin bilang ya di sini bahwa kalau ada orang yang hamil di sekitar kalian, bantulah. Berikanlah kata-kata yang manis, berikanlah pelukan saat dia jatuh, temani dia ya. Mungkin kadang kan emosinya naik turun karena akibat hormon, kadang sama suami sebel atau bagaimana. Di saat inilah ketika keluarga tidak ada, maka sahabat, teman-teman di sekitar itulah yang akan sangat membantu si ibu hamil ini untuk bisa survive dengan kehamilannya. Kalau ingat itu saya terharu, benar-benar Allah itu maha baik gitu. Saya ditempatkan di antara orang-orang yang saat itu sangat care sama saya. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih. Terima kasih juga untuk bebek viewer yang sudah melihat video ini. Semoga pengalaman ini bisa membuka mata kalian gitu. Bersyukur kalau kalian tinggal di antara keluarga, bersyukur kalau ada orang tua atau mertua, siapapun itu yang membantu mendampingimu di saat kamu pasca melahirkan, dan hargailah teman-temanmu yang sudah membuatmu survive di masa-masa sulit itu. Terima kasih.